Terus didengar tuh dari jarak jauh ada suara nenek-nenek ngomong gini, ih jampi-jampinya kuat gitu, jampi-jampinya kuat, nggak bisa dibawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Betul. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia barengan kita. Yoi. Terima kasih juga udah support kita. Sebagai salah satu bentuk support, kemarin gua ke Bali, ada teman SMA gua dengerin PMK juga, terus punya usaha thrifting, dikasih nih. Apa tuh? Apa namanya? Sweater lah ya, apa sih namanya? Hoodie. Nah, Instagramnya @onlysada gitu. Nah, teman-teman kalau yang di Bali mau thrifting langsung aja tuh onlysada namanya. Oke, kita juga mau ngucapin makasih banyak buat penyawer Malam Kliwon. Nih ada di belakang kita orang-orang yang menggunakan fitur Super Thanks dengan baik ya. Nih ada selama bulan Mei teman Kliwon yang nyawer kita. Terus ini top 3-nya. Top 3 dalam bulan Mei ada James, Karina Karin, dan Anggita Pras. Nah, karena sekarang udah masuk bulan Juni, so far ini nih klasmennya nih. Orang-orang yang ngasih super thanks ya, penyawer Malam Kliwon. Oh, ada pendatang baru, ada Teddy Krisma. Nah, mantap. Ini ada Bintang juga pakai dolar Hong Kong. Mantap. Ngasihnya. Ada juga Rizka yang ngasih pound sterling. Wah. Gila, kayak Grealish kita dikasih pound sterling. Emang orang-orang yang udah di luar negeri itu terbiasa apresiasi memang ya. Nah, ini top 3 bulan Juni ya. Ada James, Rizka, dan Bintang. Wah, terima kasih penyawer Malam Kliwon. Terima kasih, karena kan tahu ya gimana ya ngomongnya ya. Paham apa-apa lah ya. Iya. Ya, ini menyambut mahal bayaran Mas Kino. Ketawa doang. Kelihatan nih, ini nih. Ini menyambut bulan Juli, bentar lagi kita akan ulang tahun. Betul. Kita akan memproduksi special merchandise. Nah, buat teman Kliwon yang pengen dapetin special merchandise, bundling package-nya PMK secara gratis, silakan ikut foto competition yang ada di Instagramnya @pasarmalamkliwon. Itu. Jadi ketentuan dan syarat lengkapnya silakan follow @pasarmalamkliwon di Instagram ya. Yes, itu dia tuh. Oke. Itu dia. Jangan lupa kita juga mau ada tampil di Podfest ya. Oh iya, tanggal 22 Juni. Gitu. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan teman Kliwon. Kita panggil aja langsung Kak Lulu. Kak Lulu, mantap. Ulul. Ya. Silakan. Sehat Kak Lulu. Kak Lulu sehat ya. Silakan duduk. Pak De. Sebelum cerita kita pesan minum dulu. Kak Lulu mau apa? Pak De aja. Cup. Pak De tuh. Manis anget aja. Teh manis anget satu, Mas Kino. Aku es teh tawar. Iya bener. Cup. Pak De dibalik cup bener. Lu minum apa? Cup. Es teh manis. Teh panas manis. Teh manis, es teh tawar. Iya, berarti teh manis angetnya 2. Iya. Aku es teh tawar. Nggih. Mantap. Cup onik emang. Sing juga tuh dibalik-balik. Kalau lu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bang Dino, Bang Bimo sama Bang Danu baik. Baik. Kalau lu datang dari mana tadi? Tangsel? Dari Tangsel. Oh, dari Tangsel. Dari rumah atau dari tempat kerjaan? Dari rumah. Oh, iya. Soalnya hari ini lagi off. Oh, lagi on. Iya. Saya lagi on banget nih hari ini. Soalnya on terus, paham kan? Jadi Kak Lulu kemarin sempat email PMK ya. Dia punya pengalaman horor yang akhirnya nimpa dan bahkan sampai bikin anaknya itu dalam tanda kutip terus-terusan keganggu ya. Iya, itu sensitif. Iya. Oh, baik. Jadi ini dari awalnya karena lahiran. Kalau lahiran? Justru pas lahiran itu aku kayak dihalangin gitu sama satu sosok. Oke. Yang lihat nggak cuma aku sama. Sekarang anaknya udah berapa tahun? Anakku alhamdulillah sekarang udah 8 tahun. Mas. Oh, sudah lama ya. Besar ya. Sudah besar. Oke, monggo silakan Kak. Yuk. Oke. Aku mulai ya. Maaf, sebelum mulai, kalau lu boleh suaranya agak naik ya. Oke. Maksudnya biar nggak ini. Oke. Nggak timpang dan kalah sama. Jadi begini katanya. Kan katanya agak naik. Jadi di tanggal 7 Desember 2016 waktu itu
itu tuh lagi tidur di setengah 10-an. Terus aku tuh kayak agak-agak pengen pipis gitu, terus bangunin suami kayak ntar awalnya gitu. Terus terus coba untuk tidur lagi, tapi pas tidur itu ngerasain kayak 5 menit sekali udah ngerasain kontraksi pelan-pelan. Terus kayak oh ini kayaknya udah mulai tanda-tanda nih. Terus aku liatin jam, oh bener nggak nih ini kontraksi palsu, kontraksi asli, takutnya kontraksi palsu. Terus aku coba mulai liatin jam, oh bener nih gitu. Terus aku bangunin suami lagi untuk kayak ya udah deh panggil orang tua, kebetulan deket rumahnya. Jadi panggil orang tua, terus sudah panggil, udah siap-siap langsung ke salah satu fasilitas kesehatan di daerah dekat rumahku gitu. Sampai sana diperiksa biasa, bidan bilang kalau ini masih pembukaan 2 gitu, baru pembukaan 2. Nanti dicek lagi di 4 jam berikutnya. Gitu. Terus tapi nih Bang, sebelum ke pembukaan 2 ini aku tuh udah di pembukaan 1, tapi seminggu. Jadi jarak untuk naiknya itu lama banget gitu. Jadi lama banget kata awalnya tuh kayak oh ini mah mungkin besok udah lahiran, tapi ternyata aku tunggu bayiku tuh belum ngajakin gitu. Belum ngajakin sampai ya udah akhirnya pas seminggu kemudian balik lagi udah nunjukin tanda-tanda lahiran, baru balik ke klinik itu gitu. Di sana akhirnya di setengah 2 lagi dicek lagi masih pembukaan 2, di setengah 4 pagi masih pembukaan 2, sampai di setengah 8. Ini lumayan agak hektik di jam-jam itu. Aku tuh ngerasain kayak yang mulusnya udah makin hebat, tapi dicek masih pembukaan kedua. Jadi nggak ada kenaikan apa-apa gitu. Terus tapi aku udah lemes, yang bener-bener lemes. Terus udah kayak kata suamiku, aku udah muter-muter kamar mandi aja. Jadi udah, karena kan katanya harus banyak jalan, harus banyak gerak gitu. Betul. Jadi aku cuma bolak-balik kamar mandi, terus ke bed, bolak-balik kamar mandi ke bed gitu. Terus di jam itu mamaku nih gantian sama nenekku untuk jagain aku. Mama sama suami pulang dulu ke rumah. Nah pas sama nenekku ini, nenekku yang jagain, dia bilang gini, kakak istighfar gitu, kakak pelan-pelan, sabar, pokoknya ngingetin jangan mau lahiran gitulah Bang. Terus ya udah, terus entah gimana ceritanya, aku tuh naik ke bed pasien dalam keadaan masih masuk perut, masih di dalam. Itu aku ingetnya aku pakai baju, pakai kain jarik. Itu, tapi kata nenekku aku nggak pakai apa-apa. Jadi maaf dalam keadaan tidak berpakaian, aku naik ke bed untuk lahiran. Naiknya bukan yang cuman duduk, tapi berdiri. Oh iya? Iya, berdiri di atas bed. Itu udah kayak terus nenekku bilang kayak kak turun gitu, turun gitu. Terus kayak enggak, kalau kayak gini aku lebih enak karena enggak ngerasa sakit, aku bilang gitu. Nah sebelumnya nih Bang, jadi di yang tempat bed ini di pojok dia ada jendela, jadi letter L gitu, di sini jendela lagi. Jadi kalau misalnya orang di sini jalan ke sini, kita masih kelihatan gitu. Nah kata nenekku gini, kak jangan dibuka jendelanya, gordennya gitu, jangan dibuka. Terus entah gimana, pokoknya kan kadang kayak kita punya kayak nggak usah lihat ke kanan, tapi kita lihat ke kanan. Nah itu tuh aku kayak gitu. Dia tuh. Nah aku sibak deh tuh si si tirainya itu aku buka. Aku sama nenekku sama-sama ngelihat ada nenek-nenek pakai kebaya, terus pakai topi caping, tapi dia nutupin. Jalan. Terus kita buat mastiin lagi nih, kirain kita nggak bakal lewat di si jendela kedua ini. Ternyata dia lewat. Aku sebelumnya aku manggil nenekku emak. Jadi kata itu, kan emak udah bilang jangan dibuka kakak, jangan dibuka. Sambil dia lagi ngerapihin si gordennya itu, ditutup-tutupin lagi. Ada nih yang biasa ngantar makanan masuk ke ruanganku. Dia bener-bener bengong aja gitu. Sampai nanya,
Nek cucunya nggak gila kan, karena saking aku bener-bener nggak pakai baju itu dalam keadaan hamil, naik meja bed untuk melahirkan, bener-bener yang nggak ada apa-apa kayak. Terus udah jangan ditanya, anak saya cucu saya tuh normal, ayo bantuin turun gitu. Terus ya udah dibujuk akhirnya aku turun. Udah mulai agak tenangan, kontraksinya juga ya makin lama makin hebat sebenarnya, makin ngerasain sakit. Terus mamaku datang. Jadi itu di dalam bed di dalam ruangan itu aku ada bed untuk melahirkan, ada bed pasca melahirkan gitu. Nah, aku di bed yang untuk melahirkan ini, mamaku di sebelahnya. Mamaku ngomong sama nenekku, kayaknya ini ada yang nggak beres deh, gitu. Mamaku ngomong gitu, karena sebelumnya juga aku nih termasuk yang dari keluarga yang sensitif bang, gitu. Nah akhirnya, terus nenekku bilang kayak, iya nih emang tadi juga ada nenek-nenek tuh lewat di luar, kenapa kali? Terus aku dengan ininya, nyeletuk bilang kayak, iya itu dihalangin sama dia tuh, masih ada di situ. Aku nunjuk ke satu sudut, tuh kan udah gitu. Terus mamaku telepon deh nih ke suamiku, bilang untuk kayak, mas ini Lulu ada yang ganggu gitu, coba mintain tolong. Karena sebelumnya aku juga udah sempat ruqyah di salah satu pesantren daerah Tangerang, sama beliau dibawain air. Dan mertuaku itu dari Tangerang sana terus ke daerah Tangsel untuk kasih air ini, diminumin, dielusin, gak lama ketubanku pecah. Padahal itu kan maksudnya masih di pembukaan awal itu pecah di zuhur kalau nggak salah, aku pecah. Terus mereka udah siap-siap lagi nih untuk kayak ayo ini mas sebentar lagi bakalan lahiran. Ditungguin 15 menit, nggak ngajakin, ditungguin 30 menit, sama masih biasa aja gitu. Terus kayak mereka nyerah kayak, ya udah deh, udah tungguin dulu, mungkin belum mau gitu. Akhirnya sepi lagi tuh ruangan, sepi lagi. Terus aku makin hebat, makin udah lemes. Aku udah bilang sama suami, udah deh kayaknya ini mendingan pindah aja, operasi aja gitu kan. Karena udah saking gak kuatnya. Tapi dari pihak fasilitas kesehatan itu bilang ini nggak ada indikasi untuk sesar, jadi nggak bisa. Jadi mereka mempertahankan kalau aku tuh siap dan normal. Mereka melihat aku dalam keadaan yang siap untuk lahiran normal tanpa ada indikasi untuk lahiran sesar gitu. Dari situ udah, terus mamaku tuh bolak-balik kayak yang ya namanya ibu ya gitu, kayak makin lama aku makin kesakitan. Terus dia coba kayak iseng tengok-tengok gitu loh bang, tengok sambil kayak salawat, sambil kayak yang mulai inilah. Terus ngelihat ada rambut, maksudnya anakku udah mau lahir. Maaf, di jalan lahir itu udah kelihatan. Dipanggil lah si perawat ini. Perawat tuh ngeliatnya itu bukan rambut tapi darah. Bu itu darah, itu normal kok. Bukan, itu rambut, kata mama saya gitu kan. Kata mamaku tuh gitu, itu rambut gitu. Terus enggak, itu darah bu. Jadi agak-agak singgungan nih. Ya udah deh bu, kita cek dulu aja deh untuk detak jantungnya, katanya gitu. Terus dicek bang, dicek tuh ada 2 detak jantungnya. 2. Jadi dengar ada 2 detak jantung kan yang pakai alat gitu loh. Jadi terus dia masih sempatnya nanya kayak ke aku kayak, bu waktu USG emang kembar ya gitu. Terus ya karena akunya juga emosi, kesel gitu kan bang, jadi kayak apaan sih? Dua, apaan? Udah tahu lagi sakit masih sempatnya nanya 2 gitu, masih gitu. Ini tuh 1 gitu, udah cepetan ini mau lahiran, udah kesel aku, udah kayak udah saking nahan sakitnya deh. Marah. Terus udah gitu, terus balik lagi nih bawa temennya untuk mastiin. Terus pas habis mastiin dia lihat lagi, terus coba suster deh sambil istighfar, coba lihat itu sambil istighfar tapi digituin. Nah terus dia kayak ya mungkin karena tekanan dari mamaku marah gitu, jadi dia kayak ya udah istighfar gitu loh bang, kayak ternyata bener. Dia lama-lama kebuka, oh iya bu, itu udah bener-bener kepala anakku tuh udah di jalan lahirnya tuh udah tinggal itu doang gitu. Terus udah nih dipanggil lah nih bidan-bidan senior untuk bantuin aku lahiran. Udah dipanggil, mereka udah ngerumunin aku lagi.
ruangan tuh yang tadinya ada nenekku, mertuaku, mama sama suami tuh minta untuk keluar, tapi suami aja nemenin. Nah, mamaku tuh lagi urus-urus yang lain. Di luar tuh yang bener-bener di luar ruangan itu ada nenekku sama mertuaku. Mereka udah dengar suara anak lahir. Oh iya. Udah suara anak lahir. Nggak lama ada sih suster untuk keluar gitu tanya. Terus nenekku, sus, cucu saya udah lahiran ya, anaknya apa gitu, anaknya cowok atau cewek gitu. Enggak, belum lahiran, orang masih mulus-mulus aja di dalam gituin. Siapa itu tadi? Maaf, Susternya. Oke. Enggak sus, tadi udah ada kok gitu. Mertua saya juga dengar, nggak cuma nenek gitu kan, mereka berdua dengar kalau ada suara tangisan bayi gitu. Kayak wah, itu terus yang denger siapa gitu. Terus nenekku kayak astagfirullahaladzim gitu kan, kayak beliau udah kayak salawat lagi, zikir lagi. Terus didengar tuh dari jarak jauh ada suara nenek-nenek ngomong gini, ih jampi-jampinya kuat gitu, jampi-jampinya kuat, nggak bisa dibawa gitu. Terus tadi aku kayak itu suara doang? Iya, suara doang. Oh ya, nenekku makin, kan kalau orang dulu makin digituin makin kenceng lagi ya, untuk kayak istighfar lagi, selawat lagi, kayak makin lama makin ya udah gitu. Terus ya udah, habis dari situ ya udah deh tuh. Terus nggak lama anakku lahir dengan sehat dan selamat, alhamdulillahnya gitu. Si nenek ini udah nggak ganggu gitu bang. Yang itu sih paling ceritanya waktu ngelahirin. Nah itu punya usut dia siapa sih? Dia nenek ini siapanya? atau ini kiriman? Maaf ya kalau memang ini kiriman atau ini kenapa gitu bisa mengganggu proses persalinan gitu. Itu sih kalau itu aku kayaknya sih kalau cerita dari mama, aku tanya sama mama, itu siapa ya yang kita lihat gitu kan. Terus mama bilang sebelumnya tuh udah ada beberapa yang meninggal di situ. Entah karena apanya aku juga nggak tahu ya. Mungkin ya kalau misal dibilang takdir ya udah takdir gitu ya bang. Tapi kan kalau misalnya itu udah ada sebelumnya 2 orang gitu. Terus aku kayak, mama kok nggak ngasih tahu kakak gitu kan. Aku ngomong gitu kayak, enggak, itu kan pilihan kakak maunya di situ. Takutnya kalau mama kasih tahu kakaknya malah pikirannya enggak. Karena kita pilih rumah sakit klinik itu karena deket, terus 24 jam bang. Kita gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu kan, di situ aja. Mamaku kayak udah ngerasa akunya siap untuk lahiran di situ, kayak ya udah deh nggak usah dikasih tahu gitu kan. Yang namanya takdir mah udah ada, takdir beda gitu. Ternyata malah kejadian. Berarti bisa disimpulkan si klinik ini nih yang dalam tanda kutip memakan korban dari hal-hal gaibnya gitu di tempat itu. Dan ini klinik bersalin kan pasti kan? Iya. Apa klinik umum? Klinik umum. Klinik umum. Oke. Iya. Dengan penunggunya si nenek-nenek ini. Iya. Oke. Tadi kan manggilnya emak berarti ya? Si emak ini adalah anggota keluarga kamu yang sensitif? Iya, dari nenek, keturunan mama. Dari nenek. Oh, nenek, mama, aku, adik-adiknya mama, gitu, itu semua sensitif. Nah, itu berkaitan sama si sosok nenek-nenek ini ya? Bisa komunikasi nggak sih emak? Atau cuma sekedar ngelihat terus saling tahu keberadaan gitu? Karena kan ini sampai nggak ganggu proses kelahiran cucunya gitu. Iya. Kalau gua di posisi si emak sih akan marah banget ya gitu. Kalau dari kemarin tuh? Kalau emak itu dia nggak bisa komunikasi justru. Yang bisa komunikasi di antara 3 generasi, maksudnya emak, mama, aku. Ini aku. Oh gitu. Iya. Aku tuh justru bisa kayak lebih komunikasi, tapi dengan cara dia masuk, terus aku ditarik untuk kayak ke masa-masa mereka waktu masih ada. Jadi mereka masuk ke kamu, kamu mediator. Iya. Kamu akan keluarnya beda nih nanti. Enggak gitu. Tetap kayak dulu. Iya. Cuman kamu kayak ini berarti ya. Ketarik ke sejarah zaman dulu itu. Berarti posisinya Kak Lulu
ketika si makhluk ini masuk ke kakak akan nggak sadar. Iya. Terus di alam sana dikasih lihat gitu. Iya, kayak gitu. Dia dulunya kayak apa, meninggalnya seperti apa gitu. Kehidupannya kayak gimana. Kayak Mirip sama Rere. Mbak Rere kan begitu. Iya, kalau Rere tapi visinya langsung, nggak saat dia tidur. Nggak saat dia ini nggak saat dia nggak sadar, iya maksudnya. Mbak Lulu tuh harus nggak sadar dulu berarti? Nggak juga? Iya, jadi dia misalnya masuk kan untuk sadar. kayak masuk kayak kesurupan gitu. Berapa lama tuh Mbak? Nggak Nggak lama sih, tapi aku pernah kesurupan 30 hari. Mendingan yang itu diceritain dari tadi. Kayaknya gue lebih tuh. Kesurupan 30 hari pakai data apa gimana sih? Nggak tahu itu. Sampai mamaku capek, stres. Bisa dengerin juga capek kita. Ini aja didengar ngap langsung, kayak mau udahan. Nah iya itu 30 hari. Aku pernah disamperin. Mamaku sampai stres. Pakai data 30 hari. Itu kenapa bisa begitu? Mungkin saking nggak kuat iman kayaknya bang. Bukan begitu, bukan masalah nggak kuat iman. Kurang kuat iman apa lagi yang ada di belakang kamera kita. Ya maksudnya kenapa bisa nggak kuat? Bukan. Kenapa bisa 30 hari? Apakah dengan sosok yang sama? Ataukah ada lagi ngapain, punya kesalahan gitu. Apa, atau kenapa gitu? Enggak, itu beda-beda. Jadi beda-beda, yang masuk beda, nanti selang, misal aku tidur, terus nanti tiba-tiba yang masuk beda lagi gitu. Nanti yang masuk harimau, nanti yang masuk lagi, itu lagi tuh pernah mau dikasih kayak semacam batu gitu, sama sepasang gundurwo. Tapi aku harus ngorek sendiri, gitu, itu kayak gitu-gitu. Tapi kita boleh balik ke cerita yang sebelumnya, ke cerita yang tadi, pas lahiran itu. Ini tuh ada kaitannya dengan sosok yang kakak bilang nggak boleh disebut itu nggak sih? Oh nggak ada. Ini sosok ini tuh ceritanya beda lagi. Itu waktu anakku umur sekitar 3,5 tahun. Itu boleh diceritain nggak? Itu nggak boleh ceritain. Dia maunya diceritainnya di channel, aku boleh sebut nggak boleh ya? Kalau misalnya Bang Danu sama Bang Bimo misalnya seandainya collab, aku nanti ceritain fullnya, nanti Bang Bimo sama Bang Danu boleh. Tapi boleh ditis di sini nggak sih? Dibahas itu? Kan nggak sebut nama nih, nggak sebut nama si makhluknya gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya untuk cerita fullnya belum bisa gitu. Tapi kalau kisi-kisinya boleh sih gitu. Gimana ya? Terserah kalau lu sih sebenarnya. Aku agak takut sih, soalnya ini jadi trauma mendalam untuk aku dan keluarga besar. Soalnya kan anakku dibawa ke dunianya dia, gitu. Oke. Gitu. Tapi trauma, tapi cerita ini di channel lain. Iya, gitu. Nggak diungkap dong. Kalau misalkan kakak diundang sama si Teteh gitu. Sama si Teteh, kalau diundang, maksudnya aku kayak mau make sure apakah bener nggak gitu. Apakah memang sekuat itu si sosok itu, karena kan dia udah ada filmnya ya bang, udah ada filmnya, terus aku juga nonton terus gitu kan. Iya benar. Nah itu tuh apa sekuat itu, karena bisa kejadian kayak gitu tuh karena rasa iba dari aku sama keluarga gitu awalnya. Dan si sosok tersebut hadir ngeganggu keluarga dan Kak Lulu sendiri, terus dia dalam tanda kutip ngasih mandat gitu ya, kalau lu mau ceritain ini, lu ceritain di si Teteh, jangan di yang lain. Dia bilang gitu. Iya, dia bilang gitu lewat mimpi. Keren juga. Gitu. Bisa gitu, Rik. Gue sih bisa gitu ya. Aku juga bingung. Harus bersolek nih. Kayaknya harus collab sih bang. Nah, siapa tahu mau harus itu. Ngobrol kita main kalau kayak gitu. Nah, apa yang nggak bisa di sini? Kurang apa? Udah ada kontraknya bang. Udah ada Mas Kino. Bisa begitu ya. Kurang apa? Mandatori anjir, kayak agensi media planner request naiknya di channel ini ya. Nah. Karena udah terjaga ini Mas Danu yang performanya. Coba gimana tuh? Kalau ngebindang klien-klien begitu. Siapa tahu gitu. Nggak apa-apa. Lucu banget. Oke. Oke. Kalau enggak kan si makhluk itu punya teman. Apa sendiri? Sendiri. Introvert juga. Sendiri bang. Dia ganggu soalnya. Ngeri sih. Dia ganggu sebegitunya ya ke keluarga kakak dan anak yang lebih ganggu anak sih. Yang kasihan anak sih waktu itu. Dia sampai ngejabarin. Berulah. Gitu. Punya dulu, baru ngomong.
Untung Tapi excitednya. Kan nggak apa-apa sambil ngunyah kan. Nama juga kita tongkrongan nggak apa-apa kan. Beli. Ngambil keluar tadi gua itu dia. Tapi sudah aman anak sekarang kan. Alhamdulillah udah aman. Jadi dia waktu itu mistis sama medis bareng. Gitu. Oh. Jadi sambil terapi juga waktu itu. Makanya kenapa sambil saking traumanya karena anakku harus 2 tahun minum obat bolak-balik terus gitu. Sampai sekarang aja masih jadi di pengawasan gitu. Dan menurut kakak itu salah satu faktornya adalah si makhluk itu. Iya, karena mamaku teriak. Itu. Mamaku pas datang, pas anakku dalam keadaan gak sadar, mamaku teriak kalau dia ada di dalam rumahku, terus nyebut namanya. Tapi tahu nggak kenapa sosok yang terkenal itu akhirnya ngincar keluarganya Kak Lulu? Itu karena perasaan iba. Kita nonton filmnya karena perasaan iba. Terus kan ada kayak senandungnya yang bisa dipanggil. Iya. Nah itu. Jadi kita mungkin kan kalau itu kan Sunda ya. Jadi kita tuh yang Sunda juga kayaknya terlalu deket banget sama senandungnya itu. Apa sih Pinocchio? Apa sih? Sosok yang tidak boleh disebut. Cepot. Ya. Asep Sunaria. Asep Sunaria bersama pelawak-pelawak. Lagian nggak boleh disebut aja. Iya makanya. Takut bang, bener. Iya, Takut, iya, nggak apa-apa. Iya. Takut Ya, banget. tapi itu bener sih maksudnya. Aduh salah. Gak mau disebut tapi tawa-tawa. Tapi Emang iya emang begitu kan lu emang. gara-gara dia aku. Gara-gara lo gua kaget. Ngapain sih harus begitu? Tapi aku Gara-gara kesel loh, nih. gara-gara. Iya. Gara-gara dia bawa ini pasir di belakang. Gara. Oh, Gara Naruto. Astagfirullah. Taruh nih, balik lagi dulu nih. Iya. Jadi Gimana Asep kan? Sunaria itu Bukan. bukan Gimana Asep Sunaria. kalau lu gimana? Tapi gara-gara kejadian itu, aku dilarang dengerin PMK sama suamiku. Emosi nggak? Tapi kan ini udah nganterin kan. Akhirnya disupport bang. Kagak, maksudnya bentar. Yang bikin perkara itu bukan Panggil. cerita dari channel PMK. Laki yang mana nih? Udah bener. Bener Kenapa Bang. jadi PMK kambing hitam? Dia bener Bang. Bener-bener. Aduh, astagfirullah. Jadi PMK yang kena. Tapi sekarang support. Untung udah su. Gimana nih? Aduh, Bener-bener. Lagi yang mana nih? Lagian kita yang kena. bisa bang. Ih, Asep kesel aku Sunaria denger. tadi yang ganggu Nah keluarga makanya. kakak. Aduh. Itu gara-gara dia tuh aku nggak dibolehin dengan PMK. Soalnya waktu pas kejadian. Ntar dulu sebentar. Kakak kan dengan horor nih. Maksudnya ruang lingkupnya horor. Banyak yang didengerin. Ada lagi nih nggak boleh denger PMK nih. Udahlah si setan nggak mau diceritain di kita. Aduh, astagfirullah. Ini juga. Suaminya nyuruh kita berhenti dengerin. Kalau lu dengerin PMK nggak boleh. Setan nggak mau diceritain di sini. Dia tahu nggak kenapa si hantu itu nggak mau diceritain di sini? Kenapa? Karena begini outputnya pasti di roasting. Iya dia udah tahu. Kalau di sono pasti di. Pasti di. Wah, ini hantu. Ah, ini di sini kan. Ya. Tidak harga dia, tidak ada harga diri. Ada. Tinggal mau bayar berapa? Oh, tergantung. Ada, kita mah Iya. respect-nya tergantung. Aduh. Tergantung koordinasi. Itu kenapa bisa gitu nih, Bang? Soalnya waktu pas kejadian, suamiku lagi pijit di depan. Terus aku dengerin kalian untuk nidurin anak-anakku. Gitu. Jadi anak-anakku tuh bisa kalau lagi pecicilan nggak bisa tidur, ya dengerin suara kalian tuh mereka tidur. The best. Makanya hebat gak? Hebat, orang kita Romi Rafael sebenarnya. Tapi aku di jalan juga jadi ngantuk loh. Ya itu sih Bang. Jadi itu awal mulanya Jadi kata gimana nih urusan kita masih makhluk yang nggak bisa disebut ini nih? mediasi. Enggak. Tuh yang belakang gitu gimana? Iya, Cepat. takut aku. Di next episode nggak apa-apa. Nggak mau dia, nggak boleh katanya. Kok di next episode? Apaan? Nggak dibilang. Kalau mau gimana mediasi. Oh, mediasinya. Mediasinya emang bisa? maksud sama sana, bukan sama sini. Saya nggak bisa narik, takut. Nggak bisa. Maaf sampai lapar saya, bener. Emosi, kalau saya mau emosi lapar, kalau Danu kan teriak-teriak. Ya kan, Mas? Iya, Mas. Nah, Ini ya masa. Dah.
Yang penting semua Kak Lulu keluarga sudah aman, sudah alhamdulillah. Anak berapa? 2 berarti? Anak udah 2. Oke. Anakku yang kedua itu aku mulai dengerin PMK dari anakku di dalam perut sampai sekarang udah umur 4 tahun. Oh, luar biasa loh. Kelas. Gitu. Kelas, mantap. Jangan lupa beli merchandise ya. Iya. Tetap jualan. Kecuali mau disebut, nah kita kasih semua. Ada takut nih. Nggak apa-apa deh bang. Iya. Disamperin lagi. Koordinasi nggak. Ini samperin mah produser aja. Nah, kalau jangan. Gitu. Tadi kan bisa kita atur. Izin ya kak, anaknya kakak kan medis sama mistisnya bareng. Ya, maksudnya pengobatannya gitu. Iya. Sama kayak produser kita dulu. Tapi medis sama magic. Jadi sambil patah. Dibantu ya. Nanti kan dibantu ya. Medis sama magic. Nah, jadi akhirnya diketok dia. Ketok magic. Ya udah, kalau lu makasih banyak ya. Makasih banyak juga. Mudah-mudahan nanti kalau ada cerita-cerita berikutnya, ada pengalaman-pengalaman berikutnya bisa cerita-cerita lagi di kita. Ya, kita tunggulah jin yang cuma mau diceritain di PMK doang ya. Siapa tahu. Iya, siapa tahu. Mas, udah ada nih yang mau cuma dimainkan, Pak. Nah, udah ada. Nggak apa-apa. Bikin kontrak dulu ya. Oh, kita kontrak benar eksklusif. Ya. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.